Oke, apa yang diajukan tadi? Kalau nggak diam, kalau bisa jawab jawab. Ya, apa yang itu? Sudah. Oke ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Udah istirahatnya tadi? Ya. Oke, baik, selanjutnya Ibu mau ketua kelasnya mana? Ya, siap. Ya Allah. Semuanya sehat? Sehat? Terusnya absen ya. Lanjut itu ya. Lanjut ya. Afrika Diana Zahra. Zakira Dewi Amira. Della Amanda. Diana Sarah. Gimana Diana? Ulfa. Ilham. Dasmi Liana Putri. Aisyah Afriza Nazira. Misbah. Emil dan Muhammad Nurlis Salwan. Nisa Jamila. Nur Aziza. Sanjani. Maulana Safar. Baik. Masih semangat? Udah siap untuk belajar?
kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin turun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau hijauan yang sangat mudah terbakar ini berada di lapisan ke atas dari beberapa area di permukaan bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk mempanggil listrik juga teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, pantas saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Bobo jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Teman-teman jangan like, comment, share, dan subscribe juga. Satu orang baca, siapa yang mau? Satu orang yang bisa baca, yang berani. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya alam ini menyebabkan hal yang ada
Ya, tepuk tangan dulu untuk Isanya secara tadi. Nah, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Sumber daya alam apa yang bisa diperbaharui? Yuk. Jadi, Isan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada siapa yang bisa menjawab? Sebelum dijawab, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Isan? Apa aja sumber daya yang dapat diperbaharui? Pertanyaan Isan. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Satu orang. Dela ya? Jawab Dela. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dela. Nah, sumber daya alam. Ada lagi? Ada yang ingin jawab lagi yang jawab? Yang jawab ada yang jawab lagi? Ada yang jawab lagi? Ada? Nah, betul. Tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hutan, air, laut yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan bahan. Paham, San? Apa aja lagi? Hutan, air, dan udara, sungai. Dan tumbuh-tumbuhan flora fauna yang ada di Indonesia yang ada di hutan itu adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, nah tadi kan bahas laut, sekarang kita bahas laut nih. Kemaritiman. Siapa yang suka mancing? Siapa yang suka mancing? Menurut kalian yang suka mancing ini, bagaimana potensi ikan yang ada di daerah kita? Iya, betul sekali. Betul yang ikan di laut betul. Kalau yang di laut, siapa laut? Yang di laut. Banyak kan? Nah, itu salah satu. Tepuk tangan dulu untuk Isan yang nggak jawab. Perikanan kan sangat melimpah. Nah, maka oleh sebab itu kita harus menjaganya dengan cara bagaimana? Kita harus mengamati ikan dengan sebaiknya tidak boleh mengambilnya secara tahu nggak apa ikan? Nah, itu nggak boleh. Jangan kayak gitu nanti ya. Selanjutnya ada yang di laut, ada wisata bahari. Tanya, ada yang tidak paham? Siapa yang siap? Kelompok 2 siap? Aku belum. Kelompok 1 ya? Kelompok 3? Ya? Iya, aku ya. Yang lain kita kita. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 2. Udah mungkin udah pemimpin yang kita Kelompok 2 siap? belum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin menjelaskan yang pertama sumber daya alam. Pertama hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kedua tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ketiga lautan. Lautan merupakan
Oke, kita kan udah win. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, pemenang kuis hari ini dimenangkan oleh tim Yeay. Oke, baik. Karena kita udah kerjain KKPD, udah kerja kelompok. Sekarang Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Ibu mau kalian tulis bagaimana perasaan kalian hari ini. Ibu mau juga kalian tulis bagaimana kesan belajar bersama Ibu hari ini. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Oke? Setelah itu Mbak mesti tulis sama. Setelah itu tempelkan di depan. Bisa? Silakan. Tempel di depan. Jangan diirisin aja. Tempel terus. Ya udah siap, bisa menyimpulkan dari kuis kita hari ini. Ada? Ya silakan. Setelah apa kesimpulannya? Sumber daya alam ada dua. Pertama, sumber daya alam yang dapat dikembali. Kedua, tidak dapat dikembali. Kedua, tidak dapat dikembali. Kedua, kecil, kotor, udara dan air. Serta tidak dapat dikembali. Rumah